Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi langsung saya jelaskan saja mengenai mempelajari bahasa kedua. Itu banyak teori yang mengatakan bahwa eh, kesalahan yang ada dalam bahasa kedua itu dipengaruhi oleh bahasa yang pertama. Misalnya, saya bahasa pertamanya adalah bahasa daerah. Terus saya mempelajari bahasa, maksudnya SLA saya second language acquisitionnya misalnya bahasa Inggris, banyak kesalahan yang ada di dalam bahasa Inggris itu disebabkan oleh bahasa Madura saya karena beberapa faktor yang sudah saya sebutkan dalam video yang sebelumnya di faktor the types of errors itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Kok gini sih rambutku? Saya akan jelaskan. Jadi yang tadi L2, error pada L2 itu dipengaruhi oleh aturan yang ada di L1, itu disebut dengan contrastive analysis. Jadi disebut contrastive analysis. Itu. Sedangkan orang-orang berpikir bahwa no. Itu bukan semata-mata karena kesalahan dari L1. Itu ada banyak faktor yang mempengaruhi tentang hal itu. Itu pemikirannya orang-orang. Jadi bukan karena hanya L1, tetapi karena banyak hal. Oke, kita lanjut. Karena teori contrastive analysis ini sudah hancur pamornya, sudah tidak digunakan lagi, akhirnya masyarakat move on kepada apa? Kepada error analysis. Jadi analisis kesalahan-kesalahannya. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada di dalam hal itu dianalisis. Oh, jadi ini yang salah, ini yang salah. Bukan karena sebab L1, bukan. No. Tapi hanya dilihat salahnya itu di mana aja gitu. Jadi lebih objektif. Tetapi banyak orang yang berpikir bahwa kalau hanya error itu nggak adil loh. Kenapa? Karena errornya sedikit, tetapi benernya banyak. Cuma cari salahnya saja yang sedikit itu mudah, tetapi yang bener-bener yang banyak itu nggak diikuti. Misalnya kayak lomba Banjari itu kan, itu kan yang dinilai itu yang salahnya itu, Maka lahirlah yang dinamakan dengan performance analysis. Jadi analisis performanya, yang benar dinilai, yang salah juga dinilai. Dinilai semuanya. Tetapi akhirnya ketika ada murid, kamu ngerjain ini ya, ini materinya, kerjain ini. Akhirnya benernya dicari, salahnya juga dicari. Seperti itu. Pelajaran writing disuruh nulis yang bener ini, salahnya juga dicari. Sholawat misalnya, selawatan, oh bagus suaranya, tetapi agak fals yang ada di sini, itu juga dinilai. Tetapi karena hal itu tidak menjamin tentang hal yang tekstual yang seperti itu, maka orang-orang tidak puas. Ini loh, bukan tergantung dari kejadian yang hanya di hari itu saja, tetapi tergantung dari konteks. Maka lahirlah yang dinamakan dengan discourse analysis. Apa? Yang fokus kepada konteksnya. Misalnya, ceritanya gini. Ada telepon gitu kan. Ada anak nerima telepon di HP ibunya. Ibunya ada. Oh, masih saya cari dulu, tunggu dulu ya. Terus bilang ke ibunya, "Ibu, ini ada telepon." "Ibu, ada telepon." Terus ibunya nyaut. Kebetulan ibunya ada di kamar mandi. Terus nyaut gini, "Saya lagi mandi." Secara tekstual, antara ada telepon dengan saya lagi mandi itu nggak nyambung jika sembung.
jaka sembung apa sih pantunnya itu? Intinya itulah. Nggak nyambung. Tetapi apa? eh, tetapi secara konteks itu benar. You get the point? You get the point. Maka itulah yang dinamakan dengan discourse analysis. Harus sesuai dengan konteks. Itulah. Jadi runtutannya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Dari yang contrastive analysis menuju ke discourse analysis. Kurang lebih seperti itu pembahasan pada saat ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Don't forget to like, comment, and subscribe. And thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.